Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisniawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang, SD Negeri Tegal Ciut 01. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik sehingga membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan mengimplementasikan konsep tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi pada setiap perilaku, memahami dampak dari sebuah hukuman dan penghargaan, serta memposisikan dalam posisi kontrol yang tepat, pembuatan keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian setiap permasalahan. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap perilakunya karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Dengan disiplin positif, seseorang dapat memahami dan menyadari segala tindakannya karena adanya motivasi internal pada dirinya, bukan berdasarkan motivasi eksternal seperti pujian atau takut hukuman. Yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Terdapat dua macam motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, sebagai teman. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan dapat menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilakunya. Adapun tugas guru sebagai posisi kontrol manajer yaitu bukan untuk mengatur perilaku murid, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Kemudian juga bukan untuk memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan. Ketika murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun kebutuhan dasar manusia terdiri dari yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Yang kelima yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas, yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Adapun cara merumuskan keyakinan kelas, yaitu yang pertama, mengajak siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan selama proses pembelajaran untuk 6 bulan ke depan. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah tertulis. Yang ketiga, guru mengajak siswa memilah keyakinan kelas yang penting.
Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir, mengecek kembali dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Adapun langkah penerapan dari segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Adapun keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu budaya positif merupakan faktor pendukung terwujudnya pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika guru telah memiliki kelima nilai dari guru penggerak. Selain itu, budaya positif juga dapat mendukung guru dalam menjalankan perannya dengan baik. Selanjutnya, hubungan antara budaya positif dengan visi seorang guru penggerak, yaitu budaya positif merupakan salah satu hal yang ingin diwujudkan dalam setiap visi pada guru penggerak melalui sebuah prakarsa perubahan. Saya telah benar-benar memahami konsep inti dalam modul budaya positif ini, mulai dari disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi. Semua konsep yang ada dalam modul budaya positif ini akan saya implementasikan di sekolah dan juga saya akan berbagi pengalaman dengan rekan sejawat di sekolah saya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya yaitu terkait teori motivasi, yaitu pemberian hukuman dan penghargaan. Selama ini dugaan saya ternyata salah. Pemberian hukuman kepada anak akan menjadikan anak menyadari kesalahannya. Ternyata ini justru menjadikan sesuatu yang menyakitkan bagi diri anak dan murid akan merasa tidak nyaman, bahkan berakibat murid atau anak akan membenci peraturan. Selain itu, terkait dengan pemberian penghargaan pada murid, awalnya saya berpikir dengan pemberian penghargaan kepada murid akan mendapatkan motivasi internal dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Ternyata penghargaan justru malah membuat semakin ketergantungan dengan penghargaan yang kita berikan. Murid menjadi tidak termotivasi saat guru tidak memberikan penghargaan, karena penghargaan bersifat memberikan motivasi eksternal saja. Perubahan yang terjadi adalah saya mulai menyadari bahwa pemberian hukuman dan penghargaan kepada siswa sangat tidak efektif dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya akan berusaha memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer, yang mana pada posisi ini akan menjadikan siswa menyadari sepenuhnya atas perilakunya, sehingga akan membentuk siswa yang mandiri dan bertanggung jawab dalam mengatasi segala tindakannya. Pengalaman yang pernah saya alami yaitu saat menangani permasalahan siswa dengan menggunakan dan menerapkan segitiga restitusi. Misalnya, saat menangani siswa yang tertidur dan tidak mengerjakan tugas rumah. Dalam hal ini, saya berusaha menerapkan ketiga langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya yaitu saya merasa sangat senang dan semakin termotivasi untuk terus memperbaiki diri dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah.
Menurut saya, hal yang sudah baik di sekolah yaitu mulai terbentuk adanya keyakinan kelas dan mulai tumbuhnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Sedangkan yang masih harus diperbaiki yaitu posisi kontrol guru terhadap murid. Saya masih perlu banyak belajar dalam memposisikan sebagai posisi manajer. Belum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan yaitu sebagai posisi penghukum dan saya merasa gagal dalam mendisiplinkan murid karena siswa selalu mengulangi kesalahan yang sama dan menjadikan siswa tidak nyaman dengan sebuah peraturan di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, yang mana dalam penerapannya saya juga menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa, sehingga siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Saya merasa senang dan nyaman karena saya dapat membangun rasa disiplin diri pada diri siswa dengan adanya motivasi internal pada diri siswa tersebut. Saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan pada diri murid, namun hanya dengan menggunakan satu langkah saja, yaitu pada langkah menstabilkan identitas murid. Misalnya, dengan menggunakan kalimat, "Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini." Atau, "Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan." Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu melakukan kolaborasi dengan semua pihak sekolah maupun orang tua murid agar murid dapat menerapkan budaya positif tidak hanya di sekolah namun juga di lingkungan rumah atau masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan murid untuk selalu menerapkan budaya positif yang pada akhirnya akan membentuk karakter siswa yang berbudaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.